Saat ini banyak orang-orang yang tidak memahami ujian atau cobaan dari Allah. Ini sangat rugi sebetulnya itu. Karena besarnya cobaan adalah besarnya pahala. Dan dunia ini adalah tempat ujian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya darul bala, dunia ini tempat ujian. Mau lari kemana tetap diuji kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya dunia tempat ujian. Padahal kalau kita pahami ujian sangat luar biasa, sangat hebat, yang kita tunggu-tunggu nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala atau di akhirat. Ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maya jalul bala'u bil mu'minin wal mu'minat fi nafsi awaladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Artinya cobaan itu atau ujian itu akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman laki-laki atau orang-orang yang beriman perempuan. Pasti situ. Baik dengan dirinya sakit-sakitan, loyo, kadang juga bisa kena stroke, selalu galau, sedih, susah, dan juga diuji dengan anaknya besar sedikit yang digadang-gadang akhirnya dimatikan oleh Allah. Akhirnya mati maksud saya. Atau kalau hidup dia selalu berani kepada orang tua, tidak taat dengan Allah Rasul, selalu hoa-hoe atau mabuk dengan narkoba dan lain-lain. Dan juga bisa juga diuji dengan hartanya. Kadang kita kerja mati-matian, sudah mendapatkan uang, dibelikan mobil, mobilnya terbakar, mobilnya tabrakan, atau dicuri orang. Itu juga ujian bagi orang yang beriman. Sampai kapan ujian itu? Yaitu sabarnya sampai ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ tidak membawa dosa sama sekali. Inilah kehebatan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita selalu diuji? Perlu diketahui Bapak-bapak, karena kulon panjenengan sami adalah mengaku kami beriman, ini masalahnya. Kalau sudah mengatakan kami beriman, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya? Hasiban nasu ayat roku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman? Apa dijarnoai mereka itu sakwise ngomong aku iki beriman. Nah, inilah. Sementara mereka tidak akan mendapatkan cobaan dan ujian. Dan sementara ini sudah beriman tapi belum mendapatkan ujian dan cobaan. Tunggu aja saatnya. 1-2 hari, 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dipahami ya Bapak-bapak dan saudara sekalian. Inilah pakunya ayat, kalau mengatakan beriman, disitulah masalah dan ujian pasti datang. Kalau orang diuji selama hidupnya mau sabar, insya Allah Allah sudah menjanjikan dengan surga yang sangat tinggi dan sangat hebat nanti di sisinya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu diketahui bahwa saat di hari kiamat besok
Allah akan menghisap dua golongan. Satu adalah golongan yaitu ahlul afiyah. Yang satu adalah ahlul musibah. Ahlul afiyah niki Bapak-bapak, ketika di dunianya orang tidak pernah sakit, selalu senang, sehat, sugih, lancar segalanya. Dan ahlul musibah, ketika hidupnya sakit-sakitan terus, pelarat, orang duwe apa-apa, gak tahu senang, selalu susah terus. Ini ahlul musibah. Tapi ketika Allah merintah malaikat yang dihisab dulu adalah ahlul musibah. Ayo malaikat, hitungin hisapan ahlul musibah. Setelah dihisab, setelah dihitung-hitung oleh para malaikat, akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, ahlul musibah, saya hitung-hitung ternyata dosanya hanya sedikit, yang banyak pahalanya, dan bersabar ketika panjenengan memberikan masalah atau musibah terhadap mereka. Dan akhirnya Gusti Allah tuhum salasan, nek ngono kasih mereka 3 perkara, 3 pahala, yaitu 1 khairan, berikan mereka kebaikan, artinya kebaikan adalah surga, berikan surga. Yang kedua adalah manzilah, tempat yang paling tinggi di surga. Lah, tempat yang paling tinggi ini tidak semudah itu. Tempat yang paling tinggi tidak bisa diperoleh dari sholat, tidak bisa diperoleh dari sedekah, tidak bisa diperoleh dari haji dan umroh. Tapi tempat yang tinggi diperoleh dari ujian-ujian Allah atau cobaan-cobaan dari Allah, tapi mereka mau bersabar. Inilah yang bisa memperoleh surga yang tinggi, yang bahagia itu. Yang ketiga adalah afiyah, kasih mereka kekuatan untuk menggantikan kekuatan yang aku ambil ketika, yaitu aku melimpahkan musibah kepada mereka. Ketika kan kekuatan sing hebat, ketika aku di dunia tak ambil kekuatannya, tak limpahkan musibah, maka gantilah itu semuanya dan berikan mereka atau naikkan mereka kepada dengan surga yang tinggi. Ojo sampai susah, ojo sampai loro kaya donyane. Iku perintah Allah nangone malaikat. Lah, setelah itu sebelum ahlul afiyah dihisab, ahlul afiyah, ya Allah, kalau tahu seperti ini ujianmu, cobaanmu, kamu balas dengan kekuatan surga yang tinggi, yang hebat, maka aku mohon ya Allah kepadamu, hidupkanlah aku di dunia dan berikanlah aku sakit dan dagingku ini, ya Allah, gunting-guntinglah dagingku, potong-potonglah, rajamlah daging-dagingku ini, dan aku akan sabar untuk merasakan sakit sampai mati, supaya kami mendapatkan 3 yang kau janjikan kepada ahlul musibah, iri dan iki. Bisa dipahami nggih? Muga-muga Allah paring barokah.